Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah melahirkan sebuah proyek ambisius, Danantara. Sebuah gagasan besar yang bertujuan menghubungkan kekuatan ekonomi, budaya, dan politik Asia Tenggara menjadi satu tarikan nafas baru. Dalam daftar nama pejabat kunci Danantara ada satu nama yang mengejutkan banyak orang. Thaksin Shinawatra, seorang mantan Perdana Menteri yang pernah dieluk-elukan rakyatnya, lalu digulingkan, dijatuhi hukuman, dan hidup dalam pelarian selama bertahun-tahun. Siapa sebenarnya Thaksin Shinawatra? Mengapa Presiden Prabowo memilih sosok kontroversial ini menjadi bagian dari proyek masa depan Asia Tenggara? Dan apa resiko serta harapan yang tersembunyi di balik keputusan ini? Hai penjajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Thaksin Shinawatra lahir pada 26 Juni 1949 di distrik San Kampeng, Provinsi Chiang Mai, Thailand Utara. Ia berasal dari keluarga Tionghoa Thailand yang cukup terpandang dengan latar belakang di dunia bisnis dan politik lokal. Keluarga Thaksin awalnya bergerak di perdagangan sutra lalu melebarkan sayap ke bisnis properti dan aktif dalam kehidupan sosial politik lingkungan sekitar. Meski tumbuh di daerah, Thaksin adalah anak yang ambisius dan keluarganya mampu memberikannya akses ke pendidikan yang elit. Ia memasuki Akademi Kepolisian Thailand dan lulus sebagai taruna pada tahun 1973 dan sempat bertugas di kepolisian selama beberapa tahun. Namun karirnya di kepolisian lebih merupakan batu loncatan bukan tujuan akhir. Dengan tekad untuk naik kelas secara sosial dan intelektual, Thaksin akhirnya merantau ke Amerika Serikat. Ia meraih gelar master di bidang peradilan pidana dari Eastern Kentucky University pada tahun 1975 dan sempat mengikuti program doktoral di Sam Houston State University di Texas. Namun ia tidak menyelesaikan program PhD-nya dan memilih pulang ke Thailand, sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah politik negaranya. Kepulangan Thaksin menandai titik balik. Ia meninggalkan dunia birokrasi dan memilih terjun ke sektor bisnis, tepat ketika Thailand mulai membuka diri terhadap investasi dan modernisasi teknologi. Pada tahun 1983, ia mendirikan Shinawatra Computer and Communication Company Limited yang kemudian dikenal sebagai Shin Corporation. Perusahaan ini tumbuh pesat di tengah booming sektor telekomunikasi Asia Tenggara. Melalui koneksi, keberanian mengambil resiko, dan posisi pasar yang tepat waktu, Shin Corporation menguasai layanan telepon genggam, satelit, dan internet. Thaksin membuktikan dirinya bukan hanya eks-polisi, tapi juga seorang pengusaha visioner yang paham cara bermain di era informasi. Pada puncaknya, Shin Corporation menjadi konglomerat komunikasi terbesar di Thailand, dengan anak perusahaan seperti AIS atau Advanced Info Service yang menjadi pemain dominan di pasar telepon seluler. Kisah Thaksin menarik perhatian publik Thailand. Seorang pria dari utara dengan darah Tionghoa, mantan polisi, kembali dari Amerika dengan pemikiran segar, lalu membangun imperium bisnis dalam waktu singkat. Ia menjadi simbol kapitalisme baru Thailand dengan berorientasi teknologi, percaya diri, dan berani menantang tatanan lama. Dalam konteks budaya Thailand yang sangat hierarkis, Thaksin mewakili mobilitas vertikal. Seseorang yang bukan bagian dari elit istana atau militer, tapi berhasil masuk ke puncak kekuasaan melalui modal, media, dan kecerdasan strategi. Namun latar belakang ini pula yang kemudian membuatnya berbeda dari kebanyakan pemimpin tradisional Thailand dan kelak menjadi sumber konflik besar dengan lembaga konservatif, militer, dan istana. Setelah sukses besar di dunia bisnis, Thaksin Shinawatra mulai membidik panggung yang lebih besar, yaitu politik nasional. Ia tidak datang sebagai politisi biasa, namun ia membawa sesuatu yang baru. Citra pebisnis modern yang bisa mengurus negara seperti mengurus perusahaan dengan efisien, lugas, dan berorientasi dengan hasil. Yang membuatnya lebih menonjol lagi adalah strateginya membangun narasi waktunya rakyat kecil naik kelas. Dalam negara yang lama dikendalikan oleh elit Bangkok, militer, dan istana, Thaksin mendobrak dengan janji revolusioner, membawa ekonomi ke desa, membawa layanan negara ke pinggir, dan memberi suara bagi mereka yang selama ini diam. Pada puncak krisis politik dan ekonomi pasca krisis finansial Asia tahun 1997, Thaksin mendirikan Thai Rak Thai atau TRT yang berarti orang Thailand cinta Thailand.
Ini bukan sekedar nama partai, tapi manifesto ideologis. Thai Raktai adalah partai dengan platform populis progresif. Fokus utamanya adalah untuk membela rakyat kecil, meningkatkan akses ekonomi bagi petani dan pekerja informal, dan membangun koneksi negara yang nyata ke wilayah-wilayah terpencil di luar Bangkok. Ia memanfaatkan keterputusan antara elit Bangkok dan mayoritas rakyat Thailand dan mengisinya dengan narasi baru. Pemerintah yang bekerja untuk semua, bukan hanya segelintir. Dalam pemilu nasional tahun 2001, Thai Raktai meraih kemenangan besar. Thaksin menjadi Perdana Menteri Thailand dan bukan sembarang Perdana Menteri. Ia adalah yang pertama dalam sejarah modern Thailand yang bisa memimpin dengan dukungan kuat di parlemen tanpa perlu membentuk koalisi besar dengan partai lain. Kemenangannya merefleksikan strategi komunikasi modern, jaringan media, serta program-program yang dirancang langsung untuk kepentingan masyarakat pedesaan. Masa jabatan Thaksin selama 2001 hingga 2006 menjadi era transformasi kebijakan sosial ekonomi di Thailand. Ia meluncurkan sejumlah program ambisius yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil. Setiap desa mendapat akses dana 1 juta baht yang dikelola sendiri untuk pengembangan ekonomi mikro. Thaksin juga meluncurkan program kesehatan dan sistem asuransi publik revolusioner, di mana masyarakat cukup membayar 30 baht atau sekitar $1 untuk setiap kunjungan ke rumah sakit. Ini membuat layanan kesehatan nyaris gratis dan universal, menyentuh jutaan rakyat yang sebelumnya tidak terjangkau sistem medis. Thailand tak mendapat julukan macan Asia seperti Korea Selatan atau Taiwan, tapi Thaksin berhasil memulihkan perekonomian nasional dengan cepat. Ia mendorong ekspor, investasi domestik, dan proyek infrastruktur nasional. Kepercayaan investor pulih dan ekonomi Thailand tumbuh dengan stabil. Thaksin menjalankan pemerintahan dengan gaya manajerial ala perusahaan, dan ia menunjuk loyalis profesional, bukan sekedar kompromi politik. Ia menuntut hasil, efisiensi, dan sering memotong birokrasi tradisional. Pendekatannya sering disebut CEO style governance. Namun gaya ini mengundang kritik. Terlalu otoriter, terlalu terkonsentrasi pada figur Thaksin sendiri, dan mengikis mekanisme check and balances demokrasi. Bagi rakyat pedesaan dan kelas bawah, Thaksin adalah pahlawan. Ia adalah orang pertama dalam sejarah Thailand modern yang berbicara langsung kepada mereka, bukan melalui perantara birokrasi atau elit lokal. Basis dukungannya sangat kuat di utara dan timur laut Thailand atau Isan, wilayah dengan penduduk terbesar dan tingkat kemiskinan tertinggi. Namun bagi elit lama, militer, istana, birokrat senior, Thaksin adalah ancaman. Ia terlalu kuat, terlalu mandiri, dan terlalu populer. Ia mematahkan pola kekuasaan lama, dan ini membuatnya mulai menjadi target politik dari berbagai arah. Salah satu kekuatan paling menonjol dari Thaksin Shinawatra bukan hanya pada kebijakan ekonominya, tapi pada kemampuan membaca emosi kolektif rakyat Thailand, khususnya mereka yang selama ini berada di pinggir kekuasaan. Meski berasal dari keluarga kaya Tionghoa Thailand dan mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, Thaksin memiliki insting sosial yang tajam. Ia menyadari bahwa rakyat di desa-desa, di provinsi miskin seperti di timur laut atau Isan, di hutan-hutan utara, dan di perbatasan selatan, telah lama menjadi objek dan bukan subjek dalam narasi pembangunan nasional. Di bawah pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, daerah luar Bangkok sering dianggap sekedar basis suara, bukan mitra pembangunan. Kebijakan ekonomi dipusatkan di ibu kota, infrastruktur dan layanan publik tak menjangkau desa-desa kecil. Bahkan dalam budaya, aksen daerah sering dilecehkan di media dan dianggap kampungan. Thaksin datang tidak hanya dengan program, tapi dengan pengakuan. Ia berbicara dalam bahasa emosional dan simbolis yang jarang disentuh elit Thailand. Kalian penting, negara ini tidak hanya milik elit Bangkok. Pernyataan semacam ini walau sederhana mengandung makna politis yang mendalam. Ia mengangkat martabat rakyat kecil dan menjadikan mereka bukan hanya pemilih tetapi mitra dalam membangun bangsa. Berbeda dari pendekatan teknokratis atau paternalistik yang biasa digunakan pemerintah pusat, Thaksin membawa gaya politik sebagai dialog. Ia mengunjungi desa-desa, mendengar keluhan petani, berbicara di radio lokal, bahkan kadang berbicara dalam dialek daerah. Ia tidak sekedar memberi subsidi, ia mengakui pengalaman dan penderitaan rakyat kecil sebagai bagian sah dari narasi nasional.
Ini menciptakan keterikatan emosional yang kuat. Inilah yang membedakan Thaksin dari politisi lainnya. Ia tidak sekedar menciptakan pendukung, tapi membangkitkan kesadaran politik baru. Untuk pertama kalinya petani di Isan dan buruh di utara merasa bahwa suara mereka punya bobot. Sebagian besar analis sepakat Thai Rak Thai bukan sekedar partai politik, tapi gerakan sosial yang merombak demografi kekuasaan. Ini adalah titik awal munculnya fenomena red shirts atau kelompok politik rakyat akar rumput yang tetap setia bahkan setelah Thaksin digulingkan. Namun pengakuan yang diberikan Thaksin kepada rakyat kecil berbanding terbalik dengan sikap elit lama. Bagi mereka, sistem lama bergantung pada struktur hierarkis, Bangkok mengarahkan, daerah menjalankan. Ketika Thaksin mengganggu pola lama ini, ia mengancam fondasi kekuasaan konservatif baik di istana, militer maupun birokrasi. Karena itu, kekuatannya yang terbesar yaitu kemampuan berbicara kepada rakyat dengan bahasa yang dimengerti dan dirasakan, justru menjadi alasan mengapa ia dianggap terlalu berbahaya bagi sistem lama. Dalam politik, pengakuan seringkali lebih kuat daripada bantuan. Thaksin mengerti bahwa memberi subsidi itu penting, tapi memberi rasa dihargai, itu lebih revolusioner. Sebagai mantan pengusaha sukses, Thaksin Shinawatra paham benar satu prinsip dasar investasi. Hasil besar datang dari penanaman modal yang cermat, tepat sasaran, dan berjangka panjang. Namun ketika ia memasuki dunia politik, investasi itu tidak lagi diarahkan pada bisnis atau saham, melainkan pada modal sosial dan loyalitas politik dari rakyat kecil. Tapi berbeda dari politik tradisional yang membeli suara dengan amplop saat kampanye, Thaksin bermain dalam level yang lebih sistemik dan terstruktur. Ia menggunakan kekuatan finansial dan kebijakan negara untuk membangun sistem dukungan yang kokoh berdasarkan pengaruh jangka panjang dan bukan sekedar pencitraan. Banyak pengkritik menyebut bahwa Thaksin membeli rakyat, tapi sesungguhnya ia membangun kepercayaan. Apa yang dilakukan Thaksin adalah transformasi dari relasi transaksional menjadi relasi emosional. Ia tidak hanya memberi uang, tapi juga memberi pengakuan. Dukungan terhadap Thaksin dan Thai Rak Thai berubah menjadi loyalitas yang tak mudah luntur. Bahkan setelah ia dikudeta, diasingkan dan partainya dibubarkan, jaringan politiknya terus hidup. Salah satu aspek paling brilian dari strategi politik Thaksin Shinawatra adalah kemampuannya membingkai dirinya sebagai antitesis dari sistem lama, meskipun secara kasat mata ia adalah bagian dari kelas atas. Namun saat tampil ke publik, Thaksin tidak menjual citra elit. Sebaliknya, ia justru membangun narasi bahwa dirinya adalah orang luar yang datang untuk mengganggu kenyamanan elit lama. Dalam komunikasi politik ini adalah posisi yang sangat kuat, yaitu posisi reformis melawan status quo. Dalam retorika dan gaya komunikasinya, Thaksin menghindari formalitas elit tradisional. Ia lebih memilih berbicara dalam bahasa sehari-hari, dengan humor dan kehangatan yang dekat dengan rakyat. Ia bukan seorang jenderal berbaju seragam, melainkan seorang teknokrat yang datang dengan laptop dan rencana kerja. Ia bukan anak dari dinasti politik lama, tapi dari keluarga pedagang yang naik lewat bisnis. Semua ini menciptakan kontras yang kuat antara dirinya dan elit Bangkok, dan kontras inilah yang menjadi sumber kekuatannya di mata rakyat. Yang lebih menarik, Thaksin tidak menyembunyikan kekayaannya, justru sebaliknya, ia menjadikannya sebagai alat legitimasi moral. Saya sudah kaya, jadi saya tidak perlu mencuri. Pernyataan semacam ini yang diucapkan berulang kali dalam berbagai forum, memperkuat kesan bahwa ia adalah pemimpin yang bersih secara motivasi, dan bahwa ambisinya bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk membangun negara. Dan ketika program-program seperti pinjaman desa, layanan kesehatan murah, dan subsidi petani mulai berjalan, narasi itu terbukti nyata. Rakyat kecil yang selama ini merasa tak dilihat oleh negara, kini merasa negara hadir untuk mereka, dan Thaksin menjadi simbolnya. Namun keberhasilan narasi itu juga menjadi ancaman bagi sistem lama. Dalam pandangan elit konservatif Thailand yang terdiri dari militer, istana, dan birokrasi pusat, Thaksin bukan hanya pemimpin populer. Ia adalah ancaman struktural. Ia mengalihkan pusat kekuasaan dari Bangkok ke desa-desa, ia membangun jaringan loyalitas di luar kendali militer, dan ia menciptakan basis politik rakyat yang militan dan sulit dikendalikan. Dalam sistem semi-demokratis seperti Thailand, keberadaan pemimpin yang begitu kuat namun tidak lahir dari jantung elit seringkali dipandang berbahaya.
Dan karena itu, pada tahun 2006, sistem pun merespons. Thaksin digulingkan lewat kudeta militer. Di puncak popularitasnya, Thaksin Shinawatra tampak tak tergoyahkan. Ia memenangkan pemilu dengan selisih besar, menguasai parlemen dan memiliki dukungan kuat dari rakyat pedesaan. Namun di balik program-program populisnya yang revolusioner, mulai bermunculan kontroversi yang perlahan menggerus legitimasinya di mata kalangan elit dan kelompok sipil urban. Tuduhan demi tuduhan muncul, mulai dari korupsi, kronisme, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Dan semuanya mencapai puncaknya dalam sebuah tragedi politik nasional, kudeta militer. Salah satu kebijakan Thaksin yang paling kontroversial adalah perang melawan obat-obatan terlarang yang diluncurkannya pada tahun 2003. Kampanye ini bertujuan menumpas jaringan perdagangan obat terlarang yang merajalela, namun dalam praktiknya berubah menjadi operasi yang brutal. Dalam beberapa bulan, sekitar 2.500 orang tewas dan sebagian besar tanpa proses hukum yang jelas. Banyak korban diduga dieksekusi di luar pengadilan hanya berdasarkan daftar nama dari aparat daerah. Walau ada yang berargumen bahwa kebijakan ini berhasil menurunkan peredaran obat terlarang, kritik internasional dan dalam negeri melihatnya sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Amnesty International dan berbagai LSM-HAM menyuarakan kekhawatiran, namun Thaksin menanggapinya dengan pembelaan keras, bahkan mengecam balik para pengkritiknya sebagai pihak yang lebih peduli pada pelaku daripada korban. Di sisi lain, tuduhan korupsi dan kronisme juga mulai membayangi pemerintahannya. Kasus paling mencolok muncul pada awal 2006 ketika keluarganya menjual saham Shin Corporation kepada investor asing asal Singapura, Temasek Holdings, senilai lebih dari 1,8 miliar dolar AS. Yang membuat publik marah bukan hanya nilai transaksinya yang luar biasa besar, tapi juga kenyataan bahwa keluarga Thaksin tidak membayar pajak atas penjualan tersebut. Isu nasionalisme ekonomi pun meledak. Ribuan demonstran turun ke jalan dipimpin oleh aktivis sipil dan kelompok intelektual Bangkok. Mereka menuduh Thaksin menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya keluarga, serta merusak prinsip transparansi negara. Ketegangan politik memuncak. Di saat bersamaan terjadi polarisasi antara kelas menengah kota dan rakyat pedesaan. Thaksin dianggap berbahaya oleh elit lama karena kekuatannya terlalu besar, baik secara finansial, politik maupun sosial. Maka pada 19 September 2006, saat Thaksin sedang berada di New York untuk menghadiri sidang umum PBB, militer Thailand melancarkan kudeta tanpa kekerasan. Mereka mengambil alih stasiun TV, membubarkan parlemen, dan menyatakan pemerintahan Thaksin sudah tidak sah karena merusak demokrasi. Inilah kudeta militer pertama Thailand di abad ke-21 dan menjadi awal dari siklus politik yang berulang, yaitu pemimpin terpilih yang digulingkan karena mengancam status quo. Setelah itu, Thaksin tidak pernah lagi kembali secara bebas ke Thailand selama lebih dari 15 tahun. Ia berpindah-pindah antara Inggris, Dubai, Hong Kong, dan negara-negara lain sambil terus menarik perhatian lewat wawancara media, manuver politik dari luar negeri, serta melalui pengaruhnya dalam partai-partai penerus Thai Rak Thai seperti People's Power Party dan kemudian Pheu Thai. Secara hukum, Thaksin juga tidak lolos. Ia dihukum secara in absentia oleh pengadilan Thailand atas berbagai dakwaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu kasus paling menonjol adalah penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan pemberian lahan, serta konflik kepentingan terkait aset keluarga. Ia dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun meskipun statusnya sebagai eksil dan pengaruh politiknya membuat pelaksanaan hukuman ini tertunda sangat lama. Setelah lebih dari 1,5 dekade hidup dalam pengasingan, Thaksin Shinawatra akhirnya kembali ke Thailand pada tanggal 22 Agustus tahun 2023, mendarat di Bandara Don Muang dengan wajah tersenyum dan tangan memberi hormat ke arah para pendukung yang menunggu. Kembalinya Thaksin bukan sekedar perjalanan fisik. Ia adalah simbol comeback politik yang penuh perhitungan. Setelah bertahun-tahun mempengaruhi politik Thailand dari luar negeri, kini ia hadir kembali di tanah air, di tengah konstelasi politik yang telah berubah, namun tetap diwarnai bayang-bayang pengaruhnya. Segera setelah mendarat, Thaksin langsung dijatuhi hukuman penjara 8 tahun atas sejumlah dakwaan lama terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun hanya beberapa jam setelah masuk penjara, ia dipindahkan ke rumah sakit militer dengan alasan kesehatan yang menimbulkan spekulasi luas di kalangan publik. Banyak yang menilai bahwa ini adalah bagian dari kesepakatan tidak tertulis antara kubu militer dan kubu Thaksin sebagai bagian dari kompromi politik pasca pemilu 2023.
Isu keistimewaan pun muncul mengingat sebagian besar tahanan lain tak akan menerima perlakuan yang serupa. Namun di balik polemik ini, satu hal menjadi jelas. Thaksin bukan lagi buronan, melainkan bagian dari skenario baru kekuasaan. Dalam waktu bersamaan, putrinya Paetongtarn Shinawatra tampil sebagai wajah baru dari dinasti politik keluarga Thaksin. Muda, cerdas, dan mewarisi karisma ayahnya, Paetongtarn menjadi salah satu kandidat utama Perdana Menteri dari Partai Pheu-thai dalam pemilu 2023. Ia membawa semangat reformasi dan modernisasi, namun tetap mengusung warisan politik populis ayahnya. Kembalinya Thaksin ke Thailand berbarengan dengan momentum Pheu-thai untuk kembali memimpin pemerintahan, membuat banyak pengamat menilai bahwa ini adalah manuver politik yang terkoordinasi. Dalam konteks ini, hubungan antara Prabowo Subianto dan Thaksin Shinawatra menyoroti babak baru dalam dinamika populisme dan realisme politik Asia Tenggara. Pemerintahan Prabowo tampaknya ingin memainkan peran lebih aktif dalam diplomasi regional dengan pendekatan yang pragmatis, non-blok, dan tidak ideologis. Figur seperti Thaksin dengan kompleksitas sejarahnya sebagai pemimpin terpilih yang digulingkan militer, namun tetap memiliki pengaruh luas melalui jaringan keluarga dan ekonomi, muncul sebagai aset politik informal yang menarik. Di tengah arus besar perubahan geopolitik global dan regional, interaksi dua figur ini, Prabowo dan Thaksin, mengindikasikan kemunculan pola kerjasama antara pemimpin Asia Tenggara yang lebih personal, fleksibel, dan berdasarkan kepentingan bersama, bukan semata ideologi atau aliansi tradisional. Thaksin meski tidak lagi menjabat secara resmi, tetap memiliki jaringan ekonomi dan politik luas di kawasan, serta pemahaman mendalam tentang cara mengelola ketegangan antara militer, rakyat kecil, dan elit bisnis yang menjadi formula yang sangat relevan bagi Prabowo yang juga berusaha menjaga keseimbangan antara tiga kekuatan itu di Indonesia. Bagi Prabowo yang sering dituduh otoriter namun ingin tampil sebagai negarawan demokratis di mata luar negeri, Thaksin menawarkan peta jalan yang menarik. Populisme berteknologi tinggi dengan stabilitas kekuasaan yang terjaga. Thaksin yang tidak meminta bayaran untuk membantu Indonesia juga menciptakan sinyal yang penting. Ini bukan sekedar hubungan profesional, tapi jaringan kepercayaan antara tokoh besar yang saling memahami tekanan kekuasaan. Thaksin dalam hal ini bukan hanya sekutu strategis, tapi penasihat bayangan yang mungkin membantu Prabowo menjembatani diplomasi informal di ASEAN, terutama dengan aktor-aktor yang tidak selalu sejalan dengan Barat atau Cina. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memasukkan Thaksin Shinawatra ke dalam Dewan Pengawas Danantara, meskipun beresiko tinggi secara citra tapi merupakan langkah yang mencerminkan real politik murni. Di tengah ketidakpastian global tahun 2025, mulai dari bayang-bayang resesi ekonomi dunia hingga memanasnya konflik AS-China, Prabowo tampaknya ingin mengandalkan sosok yang telah terbukti mampu bertahan dan menang di tengah badai besar. Thaksin bukan hanya mantan Perdana Menteri Thailand, tapi juga arsitek pemulihan ekonomi negaranya pasca krisis moneter Asia tahun 1997. Ia memiliki keahlian membaca ketakutan rakyat kecil dan mengolahnya menjadi kekuatan politik yang konkret. Sebuah kemampuan langka yang sangat relevan saat ekonomi regional tertekan dan kepercayaan publik mulai labil. Di luar kemampuan manajerial dan politik formal, Thaksin juga menyimpan jaringan informal yang luas namun tak kasat mata di Asia Tenggara. Meski sudah tak menjabat, ia tetap memiliki pengaruh di berbagai lini, dari dunia bisnis, media, hingga lingkar kekuasaan Thailand yang masih bersimpati kepadanya. Prabowo yang tengah membangun poros kekuatan regional baru lewat Danantara, tahu bahwa kekuasaan sejati di ASEAN tidak hanya dibentuk lewat forum-forum resmi, tetapi juga lewat jaringan personal dan diplomasi diam-diam. Dalam hal ini, Thaksin adalah kartu truf yang tidak dimiliki oleh pemimpin regional lain. Bagi Prabowo sendiri, politik bukan soal moralitas absolut, tapi soal kekuatan, stabilitas, dan hasil yang konkret. Sebagai mantan jenderal, ia paham bahwa kemenangan seringkali ditentukan oleh siapa yang punya posisi lebih baik di medan laga, bukan siapa yang paling bersih di atas kertas. Thaksin dengan segala kontroversi dan masa lalu hukumnya, tetap merupakan pemain politik yang terbukti tangguh. Resiko reputasi memang ada, tapi bisa dikendalikan melalui narasi dan pencitraan. Sementara manfaat strategis jangka panjang yang dibawa Thaksin jauh lebih besar dan sulit tergantikan. Lebih jauh lagi, Thaksin adalah prototipe pemimpin populis modern yang membela rakyat kecil dengan retorika dan kebijakan, namun tetap bersahabat dengan kepentingan bisnis besar.
Ini sejalan dengan arah politik Prabowo saat ini yang menekankan kedaulatan ekonomi nasional, memperkuat peran negara, tapi tetap realistis dalam menjaga hubungan dengan konglomerat dan kekuatan pasar. Dalam diri Thaksin, Prabowo bukan hanya melihat sekutu, tetapi juga cermin masa depan. Bagaimana mempertahankan kekuasaan populis di tengah tekanan elit dan globalisme. Maka keputusan untuk menggandeng Thaksin bukan sekedar taktis, tapi strategis dan ideologis. Mewakili arah baru Indonesia yang tegas, fleksibel, dan berani memainkan kekuatan di bawah permukaan. Thaksin Shinawatra bukan sekedar mantan Perdana Menteri, ia adalah kingmaker. Figur yang diam-diam menggerakkan peta politik Asia Tenggara. Dalam dunia di mana kekuasaan seringkali tidak dibangun di atas podium tetapi di balik layar, Thaksin adalah jaringan berjalan yang mengenal para pengambil keputusan, pemilik modal, elit militer, dan operator politik di berbagai negara kawasan. Inilah yang membuatnya sangat berharga, bukan hanya di Thailand, tetapi juga bagi pemimpin seperti Prabowo Subianto yang tengah menyusun langkah besar untuk membentuk ulang posisi Indonesia secara regional dan global. Prabowo sangat sadar bahwa menggandeng Thaksin mengandung resiko, terutama dari segi persepsi publik dan media internasional. Namun dalam benaknya, politik bukanlah kompetisi moral, melainkan arena kekuasaan. Di tengah kompetisi geopolitik yang makin keras antara blok AS, China, dan kekuatan-kekuatan baru di Global South, memiliki jaringan tangan-tangan tak terlihat justru menjadi aset yang paling menentukan. Dalam logika Prabowo, menang lebih penting daripada disukai. Sebab dalam strategi tingkat tinggi, kekuasaan sejati jarang datang dari popularitas semata, melainkan dari kemampuan mengendalikan realitas di balik layar, dan di titik inilah Thaksin menjadi sangat berharga. Thaksin adalah bukti bahwa kekuasaan sejati bisa bertahan melampaui jabatan, pengasingan, bahkan kudeta. Ia pernah mengubah arah Thailand dan kini dalam bayang-bayang geopolitik baru Asia Tenggara, namanya kembali menjadi bagian dari percaturan besar. Indonesia dan Thailand tetap berbeda. Struktur militernya, posisi monarki, serta sistem partainya tak sepenuhnya bisa dibandingkan. Yang bisa ditiru bukan institusinya, tapi cara mengelola realitas kekuasaan tanpa harus tunduk pada satu kutub ideologi atau kekuatan global. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.